Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ulansari, MPN 2018-31020. Saya dari program studi S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi. Di video kali ini saya akan mereview dua jurnal tentang probiotik dan prebiotik dari mata kuliah pangan fungsional. Adapun judul jurnal saya yang pertama yaitu tentang peningkatan pengetahuan mengenai manfaat pangan probiotik dan prebiotik bagi kesehatan. Judul yang kedua tentang efektivitas ekstra tepung ubi jalar sebagai media teknis bakteri probiotik. Baiklah, saya akan mereview jurnal pertama tentang peningkatan pengetahuan mengenai manfaat pangan probiotik dan prebiotik bagi kesehatan, di mana di dalam jurnal tersebut dia menyatakan bahwa pangan prebiotik dan probiotik ini sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama pada saluran pencernaan manusia. Karena probiotik ini adalah suatu mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh kita, sangat bermanfaat untuk kesehatan maupun manusia dan hewan, di mana sumber pangan probiotik ini terdapat dari susu yang telah difermentasi seperti yogurt, Yakult, dadi, dan kefir. Sedangkan bahan pangan probiotik itu terdapat dari sayuran, buahan, maupun umbi-umbian, di mana salah satu bahan pangan yang paling potensial pada prebiotik itu adalah karbohidrat, seperti inulin. Inulin tergolong sebagai prebiotik mampu melewati saluran pencernaan atas dan usus besar, dianggap sebagai cloning food bagi mikroflora usus. Dan di dalam jurnal ini juga menyatakan bahwa masyarakat itu banyak belum mengetahui manfaat dari bahan pangan probiotik dan prebiotik untuk kesehatan, terutama kesehatan saluran pencernaan, di mana banyak anak-anak yang terkena diare yang jarang mengkonsumsi bahan pangan probiotik dan prebiotik. Dan dijelaskan dalam jurnal ini juga bahwa prebiotik dan probiotik ini memiliki bakteri yang baik untuk saluran pencernaan kita. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dalam jurnal ini menyatakan bahwa pentingnya peningkatan pengetahuan kita dalam memanfaatkan bahan pangan tersebut untuk kesehatan saluran pencernaan kita. Karena di dalam bahan pangan prebiotik dan probiotik ini memiliki bakteri yang baik untuk kesehatan saluran pencernaan. Di jurnal yang kedua ini tentang bahan pangan probiotik dari ubi jalar, di mana ubi jalar itu terdiri atas dari air dan karbohidrat. Di dalam ubi jalar ini dapat digunakan sebagai bahan baku untuk diversifikasi pangan yang mengandung probiotik. Nah, selain dari kandungan ubi jalar itu terdapat probiotik, di dalam ubi jalar ini juga unggul kandungannya antioksidan yang tinggi, di mana ubi ungu ini dimanfaatkan sebagian orang untuk menjadi produk yang setengah jadi dalam bentuk tepung. Di mana di dalam jurnal ini penelitian menyatakan bahwa medium fermentasi dari bahan pangan ubi jalar ini, bentuk tepung dalam air, lebih cepat meningkatkan jumlah sel bakteri probiotik. Nah, perlu penelitian menambahkan tepung ubi jalar pada pembuatan yogurt untuk menghasilkan karakteristik yang baik. Nah, di dalam jurnal ini juga menjelaskan strain probiotik L merupakan kelompok bal homofermentatif, yakni bal yang menghasilkan asam laktat sebagai produk utama proses fermentasi, di mana pada proses fermentasi ini bakteri asam laktat atau bal akan menghasilkan asam laktat dengan memecah sumber karbohidrat, yakni laktosa, yang terdapat pada susu dan gula yang terdapat pada tepung ubi jalar ungu. Semakin banyak jumlah penambahan tepung ubi jalar ungu, maka asam laktat yang terbentuk akan semakin banyak karena semakin banyak jumlah gula yang dipecah oleh bal.
Hasil asam laktat ini menyebabkan penurunan pH susu atau meningkatkan keasaman susu. Asam laktat juga memberikan ketajaman pada rasa asam dan menimbulkan aroma khas pada yogurt. Adapun penelitian menjelaskan di dalam jurnal ini bahwa ubi jalar ungu itu juga mengandung pigmen antosianin pada daging dan kulit yang memberikan warna ungu. Dijelaskan bahwa pigmen antosianin ini pada ubi jalar ungu mempunyai aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah total bal, yakni R. rahmanosus SKG 34 pada yogurt, sehingga yogurt dengan perlakuan tanpa penambahan tepung ubi jalar memiliki aktivitas antioksidan sebesar 14,51%. Kemampuan bal itu untuk memecah protein probiotik menjadi peptida yang memiliki aktivitas antioksidan juga berkaitan dengan peningkatan aktivitas antioksidan pada yogurt. Jumlah sel probiotik yang hidup dapat berperan sebagai agensi pemacu kesehatan adalah 10 derajat CPU atau ml, di mana penambahan bahwa jumlah mikroba aktif yang harus terdapat dalam yogurt paling sedikit 10 kuadrat 7 itu CPU atau ml. Total bal mempengaruhi total asam dan pH karena bal memecah karbohidrat dari susu dan tepung ubi jalar menjadi asam laktat yang ditandai dengan penurunannya pH, di mana semakin banyak asam laktat yang dihasilkan, semakin rendah nilai pH pada yogurt. Nilai total bal tidak dipengaruhi oleh nilai aktivitas antioksidan dari penambahan tepung ubi jalar ungu, di mana di dalam jurnal ini juga membahas tentang bahwa probiotik ini juga berkaitan sama dengan di jurnal 1 tadi, bahwa dia menjelaskan bahwa probiotik ini sangat bagus untuk kesehatan, terutama pada saluran pencernaan kita.